بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Insyaallah ta'ala pada kajian di subuh hari ini kita telah akan memasuki pada halaman 124. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan pertolongan serta taufiknya kepada kita untuk menghatamkan buku yang kita kaji ini. Qala al-muallif, berkata pensyarah buku ini, penulis buku ini, bab al-wudu min masjid bab al-wudu min masjid farji, bab berwudu dikarenakan menyentuh kemaluan. Maksud dari menyentuh kemaluan ini adalah menyentuh kemaluan dengan tanpa menggunakan alas, tanpa ada penghalang, dalam artian kulit ketemu kulit. Di sini disebutkan di antara pembahasan yang dibahas atau dikaji oleh para ulama pada pembahasan pembatal wudu, yaitu berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataukah tidak? Misalnya gambaran seseorang sudah berwudu, dia sudah berwudu di kamar mandi, ketika setelah selesai mandi dia berwudu, dan pada saat mau memakai celana misalkan dia menyentuh kemaluannya. Apakah yang demikian ini membatalkan wudu? Kita baca keterangan yang disebutkan di buku ini. An Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, dari sahabiyah Busrah binti Safwan radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian ada yang menyentuh kemaluannya, zakar, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih atau dalam kitab Al-Mishkah. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan apabila ada yang menyentuh kemaluannya, kata Rasul, hendaklah dia berwudu. Ini perintah. Ketika Rasul menyebutkan hendaklah dia berwudu, itu maknanya menyentuh kemaluan merupakan pembatal wudu. Kita baca keterangan yang disebutkan di buku ini, fawaidul bab, faedah-faedah yang ada pada bab ini. Yang pertama, jumhurul fuqaha minal malikiyah wa syafi'iyah wa ahmada fi riwayatin wa was-sahih min madhhabihi wa alaihi jamaahiru ashabihi anna masad zakari yanqudul wudu. Pendapat mayoritas jumhur ahli fikih dari kalangan ulama Malikiyah
dari kalangan Syafi'iyah, bahkan salah satu dari pendapat Al-Imam Ahmad, dan itu pendapat yang sahih dari mazhabnya Imam Ahmad, serta pendapat jumhur dari kalangan ulama-ulama mazhab Imam Ahmad. Mereka mengatakan anna massaz zakari yanqudul wudu, bahwasannya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Itu pendapat mayoritas ulama ahli fikih. Mereka mengatakan menyentuh kemaluan pembatal wudu. Wa bihi qala aktsarut tabi'in wa huwa marwiyun an aktsaris sahabah. Ini adalah pendapat mayoritas tabi'in dan juga pendapat yang diriwayatkan dari banyak sahabat. Wa huwa tarjihu al-allama Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz wa syekhina Yahya al-Hajuri wa ghairihim minal mutaakhirin, dan Syekh Yahya al-Hajuri serta yang selainnya dari kalangan ulama mutaakhirin. Demikian juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i al-Adani rahimahullahu taala di pelajaran beliau ketika kita di Darul Hadits bil Fiyush, pada pelajaran fikih kitab Minhajus Salikin, beliau menguatkan bahwasanya menyentuh kemaluan merupakan pembatal wudu. Wa khalafa al-Hanafiyah fi dzalika, dan ulama Hanafiyah menguatkan juga dan ulama Hanafiyah menyelisih pendapat tersebut. Sebaliknya, ulama dari kalangan Hanafiyah malah sebaliknya. Wa dhahabu ila annahu la yanqudul wudu bi masjid zakar. Bahkan mereka para ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Jadi dua pendapat tadi. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, mayoritas mazhab Hanbali mengatakan menyentuh kemaluan pembatal wudu. Sedangkan ulama Hanafiyah sebaliknya, mereka mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Wastadallu bi hadits Ja'a an Talq ibni Ali radhiyallahu anhu. Ulama-ulama dari Hanafiyah, dari kalangan mazhab Hanafi, mereka berdalil dengan argumentasi hadis dari Talq ibn Ali. Talq bin Ali menceritakan anna rajulan qol, kata Talq bin Ali, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi shalah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang telah menyentuh kemaluannya ketika dia sedang sholat? Maksudnya menyentuh kemaluan tanpa penyekat, tanpa ada alas, kulit ketemu kulit. Wallahu alam gimana gambaran? Kalau zaman sekarang ya tidak tergambar, ya tidak. Cuman zaman dahulu ya wallahu alam ya. Zaman sekarang gunakan baju seperti ini ya mungkin susah Pak ya, tidak tergambar. Mungkin sambil garuk-garuk gatal, mungkin digaruk di luar apa? Di luar celana masih tidak reda gatalnya tadi. Dimasukkannya tangan tadi Pak. Qal, Rasul menjawab, hal huwa illa mudghatun minka. Bukankah kemaluan tersebut melainkan cuma sekedar daging bagian dari badanmu, au bid'atun minka, atau bagian anggota tubuhmu. Maksudnya kata Rasul, itu kan cuma bagian anggota tubuh. Maknanya ya sama, menyentuh kemaluan dengan menyentuh telinga gitu loh, maksudnya menyentuh hidung kan bagian anggota tubuh kita, tidak ada beda gitu. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Wa hadzal hadits yadullu ala adami wujubil wudu min masjid zakar. Hadis ini menunjukkan, hadis Talq bin Ali menunjukkan tidak wajibnya berwudu tatkala menyentuh kemaluan. Namun kata penulis buku ini, warrajih, pendapat yang terkuat, al-qaulul awwal, adalah pendapat yang pertama, wa dzalika li umurin wan minha.
Yang demikian itu beberapa alasan. Di antaranya, jadi yang kuat adalah pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama ahli fikih. Mereka mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Apa alasannya? Yang pertama, anna haditsa Busra asrahu dalalatan min hadithi talaq, bahwasanya hadis sahabiyah yang bernama Busra yang menyebutkan menyentuh kemaluan pembatal wudhu itu lebih gamblang, lebih jelas sisi pendalilannya dibandingkan hadis tolak. Karena jelas sekali hadis Busra tadi menyebutkan Rasul mengatakan apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Itu kan jelas. Sedangkan hadis tolak cuman Rasul menyebutkan itu bagian dari anggota badanmu sendiri, tidak menyebutkan pembatal wudu atau bukan pembatal wudu. Fahadisi tolak bakin alal asl. Hadis tolak bin Ali itu bakin alal asl, berada pada asal, hukum asal seseorang itu tidak batal wudunya. Wa hadis Busra naqilun anhu, sedangkan hadis Busra, hadis yang menyebutkan pembatal wudu itu yang memindahkan dari asal. Wa inda ta'arudi yuqaddamun naqilu, maka ketika terjadi kontradiksi maka lebih didahulukan hadis yang memindahkan dari hukum asal. Ketika kita menyentuh kemaluan, hukum asal menyentuh kemaluan itu adalah nyentuh anggota badan kita, sama seperti nyentuh lengan, nyentuh telinga, hidung, itu hukum asal. Namun hukum asal ini dipindahkan dengan hadis Busrah yang menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Jadi hukum asal pindah ya. Yang tadi hukum asalnya adalah tidak batal wudhunya, tatkala disentuh kemaluan tersebut maka hukum asal yang menyebutkan tidak batal wudhu berubah menjadi batal. Alasan yang kedua, annal ahadits alwarida fi naqdil wudu min masjid zakar aksar, bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam masalah pembatal wudhu dengan sebab menyentuh kemaluan itu lebih banyak. Wa in kana ba'dhuha dha'ifun, meskipun sebagian riwayatnya ada yang lemah, illa annahu yashuddu ba'dhuha ba'dhan, namun sebagian riwayatnya jalan-jalannya tadi menguatkan sebagian yang lain. Qala Ibnu Yunus, berkata Ibnu Yunus, haditsu ijabil wudu minal mas, hadis yang menunjukkan wajibnya berwudu tatkala menyentuh kemaluan, rawaha khamsata asyara nafsan minas sahabah min baini rajulin wa imra'atin. Kata Ibnu Yunus, hadis yang menunjukkan wajibnya berwudu karena menyentuh kemaluan diriwayatkan lebih kurang 15 sahabat dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan pembatal wudhu itu lebih banyak ya, lebih banyak. Maksudnya ketika lebih banyak itu masalah lebih masyhur, lebih ma'ruf di kalangan sahabat pada masa itu. Alasan yang ketiga, annahul marwi an jumhuris sahabat wa tabi'in, ini pendapat yang menyebutkan menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu adalah pendapat yang diriwayatkan dari mayoritas sahabat dan tabi'in. Alasan yang ketiga, anna hadis Talaq ibni Ali, hadis Talaq bin Ali yang menyebutkan menyentuh kemaluan itu ibarat menyentuh anggota badan yang lain, dhaifun, adalah hadis yang lemah. Tafarrada bihi Qais ibni Talaq, bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini Qais bin Talaq. Walam yutabi'hu alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mutaba'ah kepada dia, yang mengikuti dia atau menguatkan riwayatnya dia. Wa dha'afahu jam'un minal a'imma al-mutaqaddimin, sehingga hadis Talaq bin Ali didhaifkan oleh para ulama ahlul hadis mutaqaddimun. Wa minhum al-Imam Ahmad wa Abu Hatim wa Abu Zur'a wa Daruqutni wal Baihaqi. Di antara para ulama yang mendhaifkan di zaman dahulu adalah al-Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'a, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir. Ya.
Jadi kesimpulannya juga hadis yang menunjukkan bahwasannya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, yaitu hadis Thalaq bin Ali, itu hadisnya didhaifkan oleh para ulama senior dari ulama zaman dahulu seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'a, Ad-Daraqutni, dan Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian kata penulis buku ini, wa 'alal qaul bi tashihihi, dan menurut pendapat yang mengatakan hadis Thalaq bin Ali sahih, hadis yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, anggaplah sahih menurut pendapat yang mengatakan hadis itu sahih. Falaisa fi quwwatil ahadits allati waradat fi naqdil wudhu min masjid zakar. Maka hadis tersebut juga tidaklah sama tidaklah sama dalam sisi kekuatan dibandingkan dengan hadis-hadis yang datang menyebutkan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Anggaplah hadis Thalaq bin Ali tadi yang menyebutkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, ya, anggaplah sahih, anggap sahih. Namun derajat kesohiannya tidak setara, tidak kuat, tidak sama kuatnya tadi dengan hadis-hadis yang menyebutkan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Difahami? Walihada qala Tirmidzi, oleh karena itu berkata al-Imam Tirmidzi, qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari, as-sahhu syai'in fi hadzal bab haditsu Busrah. Kata Imam Al-Bukhari, hadis yang paling sahih pada bab ini adalah hadisnya Busrah, yaitu hadis yang menyebutkan barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Kata Imam Bukhari, ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah menyentuh kemaluan pembatal wudu. Nah, ada isyarat di sini bahwasanya hadis Thalaq bin Ali tidaklah lebih sahih, tidak lebih tinggi kekuatannya dibandingkan hadis Busrah ini tadi. Wa qala al-Baihaqi, berkata al-Imam al-Baihaqi, yakfi fi tarjih hadis Busrah ala hadis Thalaq anna hadis Thalaq lam yukhrijahu asy-syaikhan. Cukup ya dalam menguatkan hadis Busrah dibandingkan hadis Thalaq, bahwasanya hadis Thalaq, yaitu hadis Thalaq bin Ali, lam yukhrijhu asy-syaikhan, tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ada dua hadis tadi. Hadis Busrah itu riwayat Ibnu Majah. Hadis Thalaq Ibnu Ali, hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis Thalaq Ibnu Ali ini tadi tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walam yahtajja bi ahadin min ruwatihi. Dan juga Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak menjadikan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis Thalaq bin Ali sebagai perawi yang umdah dalam Sahih Bukhari. Wa hadis Busrah qad ihtajja bi jami'i ruwatihi. Sedangkan hadis Busrah, meskipun hadis Busrah tadi yang menyebutkan menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu, meskipun diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah, namun perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Itu alasannya tadi. Ini dalam ilmu hadis namanya tarjihat, ya. Mereka biasa menguatkan suatu pendapat dengan mengecek hadis yang paling sahih. Kemudian alasan yang keempat, annahu ahwata wa abra' lidzimmah, bahwasannya berwudu dikarenakan menyentuh kemaluan itu lebih hati-hati dan lebih membuat lepas dari tanggung jawab. Fahatta ba'du man qala bi anna al-wudu minhu mustahabbun ra'a anna al-wudu ahwata. Bahkan sampai-sampai sebagian para ulama yang berpendapat bahwasannya berwudu karena menyentuh kemaluan hukumnya sunnah, tidak wajib.
Itu pun mereka berpandangan bahwasannya yang lebih hati-hati adalah orang berwudu saja ketika menyentuh kemaluan. Faqad qala al-'allamah al-Utsaimin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Masud dzakar laisa binaqidin lil wudu." Menyentuh kemaluan bukan pembatal wudu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wa inna ma yustahabul wudu minhu istihbaban. Yang ada cuma sekedar disunahkan. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa aqrabu ila shawab. Ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Itu pendapat Syekhul Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan menyentuh kemaluan tidak wajib wudu, tapi sunnah gitu. Ini thariqah jamak, mengkompromi antara dua hadis tadi. Bagi yang menganggap hadis Thalq bin Ali sahih. Namun kata beliau, la siyama idza kana an ghairi amdin, terlebih lagi kalau tidak sengaja. Lakinnal wudu ahwat, akan tetapi berwudu itu lebih hati-hati, lebih afdol. Itu alasannya. Ya, dari kedua pendapat ini, kalau anak pribadi, ya wudu saja. Ya, wudu baik. Kalau nyentuh kemaluan, wudu. Dua pendapat tadi, bisa jadi wajib, gugur kewajiban. Kalau ternyata berwudu itu tadi sunnah, maka kita sudah dapat pahala sunnah itu tadi. Namun permasalahannya, bagaimana ketentuan menyentuh kemaluan tersebut? Di sini disebutkan, anna hadzal hukma masyrutun bi amrain, bahwasanya hukum menyentuh kemaluan merupakan pembatal wudu itu dipersyaratkan dengan dua perkara. Al-awwal ayyakuna liman massa dzakarahu bi ghairi ha'ilin. Syarat yang pertama, orang yang menyentuh kemaluan adalah orang yang menyentuhnya dengan tanpa penghalang. Dalam artian kulit tangan ketemu kemaluan. Wa ammal mas biha'ilin ka ayyakuna min fawqi thiyab wa nahwihi fala yanqudul wudu. Adapun kalau menyentuh kemaluan dari atas kain, maka tidak membatalkan wudhu. Tergambar tadi, antum lagi sholat, garuk-garuk, ya enggak? Tapi kalau garuk-garuk celana bolong, itu tadi batal. Tapi kalau garuk-garuk ini dihalangi apa namanya? Kain, Pak, sarung misalkan, celana kita, itu tidak batal. Lil hadis alladzi rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Apabila salah seorang dari kalian menggerayangkan tangannya ke kemaluan, ya, walaisa bainahuma sitrun, dan tidak ada penghalang, wala hijab, tidak ada pembatas, tidak ada penyekat, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Rasul menyebutkan, apabila salah seorang dari kalian menggerayangkan tangannya ke kemaluan dan tidak ada alas, tidak ada penyekat atau penghalang, maka hendaklah dia berwudu. Itu menunjukkan apa? Menyentuh kemaluan yang dimaksud adalah menyentuh kemaluan tanpa menggunakan alas. Asani, pendapat yang syarat yang kedua, ayyakuna mashu bi batinil kaf. Yang kedua, batalnya wudu tadi tatkala menyentuh kemaluan dengan ketentuan menyentuhnya tadi dengan batinul kaf. Batin itu ini, Pak, bagian telapak dalam. Ini namanya batinul kaf, menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Kalau ini namanya zahirul kaf. Nah, yang batal itu dengan ini. Sehingga kalau begini itu tidak batal. Kalau kesikut juga tidak batal. Ya. Alasannya, li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aidan, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah tadi kan menyebutkan menyentuh kemaluan tersebut. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, sisi pendalilannya hadis Abu Hurairah, idza afdha ahadukum, kata Imam Syafi'i,
al-ifdha bil yad, ya, menggerayangkan tangan, innama huwa bi batniha, maksudnya adalah dengan bagian telapak dalam. Kama taqul, sebagaimana engkau mengatakan afdha biyadihi mubayyan, seseorang, ya, menggerayangkan atau menjulurkan tangannya sambil berbaiat. Afdha biyadihi itu maknanya menjulurkan ke tangannya untuk berbaiat. Wa afdha biyadihi ilal ardi, dia menjulurkan tangannya ke tanah, sajidan au ila rukbaitihi raqi'an, sambil sujud atau menjulurkan kedua tangannya ke lutut sambil ruku. Itu maksud afdha. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama amara bil wudu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan wudu itu idza afdha bihi ila zakarihi, kalau dia menggerayangkan tangannya ke kemaluan. Fa ma'lumun anna zakarahu yumas fakhidaihi, dan perkara yang sudah dimaklumi, ya, bahwasanya zakar itu, ya, kemaluan itu menyentuh kedua paha, menyentuh kedua paha. Wa ma qaraba dzalika min jasadi, dan menyentuh segala sesuatu yang dekat dengan kemaluan tadi dari bagian jasad kita. Fala yujibu dzalika alaihi bidalalati sunnah wudu'an, yang demikian itu tidak menyebabkan harus wajib untuk berwudu dengan dalil hadis juga. Maksudnya gini, hadis Rasul alaihi salatu wasallam itu maksudnya menyentuh dengan telapak tangan, bukan semata-mata menyentuh kulit, ketemu kulit. Sebab kenapa? Sebab, maaf, istilahnya barang itu tadi, ya, zaman sekarang inilah yang ada celana dalam segala macam, ya. Zaman Nabi, yo mungkin ada tidak tebelik celana dalam, ya. Kadang mungkin, maaf, sebagian kita ada yang mungkin sholat tidak pakai celana dalam, ya, Pak. Barang setuwo itu kadang kesentuh dengan paha, ya enggak? Nah, kalau seandainya menyentuh, maksud menyentuh di situ adalah semata-mata anggota badan, oh ya repot, ya, Adi sudah wudu pakai anduk, ya kan, mungkin kena tekanan anduk tadi, barang itu tadi kena paha, batal. Kalau maksudnya menyentuh ini tadi umum, tapi ternyata yang dimaksudkan menyentuh ini adalah menyentuh dengan telapak tangan. Gatal misalkan gatal, jangan digaruk dengan telapak tangan, Pak. Ya, nak, siku. Misalnya antum sudah mandi, nah, itu siku atau lengan, itu nah, garuk dengan lengan. Itu tidak batal. Yang batal tadi dengan telapak tangan, Pak. Dan juga yang disebutkan oleh para ulama, lafadz mas, ahlatul lamas, al-mas itu adalah menyentuh dengan tangan. Kata mereka, man massah, ya, massah itu adalah menyentuh dengan tangan, ya. Kalau bukan dengan tangan tidak disebut dengan al-mas. Faedah ketiga, al-mar'atu karrajuli fi hadzal hukmi idza massat farjaha. Wanita sama seperti laki-laki dalam hukum ini tadi. Apabila wanita menyentuh kemaluan, sama baik. Perempuan juga kalau menyentuh barang milik dia dewek, itu juga batal. Li hadis ayyuma mra'atin massat farjaha fal tatawaddo, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Rasul mengatakan wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Rasul menyebutkan siapapun wanitanya, kalau dia nyentuh kemaluan maka dia berwudu. Lihat lafadznya farjaha, kemaluannya dia. Ketika menyebutkan zakar, zakarahu, kemaluannya dia. Jelas? Sekarang masalah berikutnya, man igtasalah ghuslal janabah wa tawaddo'a qablaha. Siapa yang mandi janabah, dia mandi janabah, Pak, sebelumnya berwudu. Adi antum wudu, ya,
sudah wudu, kemudian mandi janabah, mandi guyur. Summa lamasa bikafihi farjahu, kemudian setelah mandi atau ketika di tengah-tengah mandi, dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan. A'adal wudu, maka dia harus mengulangi wudu kalau ingin sholat. In aradas sholah, kalau dia ingin sholat. Tergambar di antum sudah wudu mandi janabah, sudah wudu gitu. Pas di tengah-tengah mandi antum gosok-gosok pakai sabun, antum wudu lagi kaki kalau nak sholat. Faham? Wudunya antum batal. Faqad jaa an Salim ibni Abdillah, datang riwayat dari Salim bin Abdillah, annahu qala, Salim pernah berkata, inna Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaghtasilu tsumma yatawadda. Dulu Abdullah bin Umar pernah mandi, kemudian dia berwudu. Mandi di sini maksudnya mandi janabah. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Salim menceritakan, dulu bapakku Abdullah bin Umar pernah mandi janabah, kemudian setelah mandi janabah dia berwudu. Faqultu lahu ya abati, lalu aku katakan kepada bapakku, wahai bapakku, ama yujzika al-ghuslu minal wudu, apakah mandi janabahmu tadi tidak mewakili dari berwudu, tidak mencukupkan dari wudu? Qala bala, kata Abdullah bin Umar, tentu iya, bisa. Ya, bisa, mandi janabah itu bisa mewakili wudu. Walakinni, akan tetapi aku ini ahyanan amassu zakari, akan tetapi aku ini terkadang aku nyentuh kemaluanku. Fa'atawaddau, sehingga aku pun berwudu. Ini hadis di asar ini diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dalam Al-Awsat dengan sanad yang sahih. Pada asar Salim bin Abdillah ibni Umar ini terdapat dua faedah, ikhwan. Faedah pertama, bahwasanya mandi janabah mewakili wudu. Ya, mandi janabah mewakili wudu. Dan itu pendapat yang rajih. Baik dia sebelum mandi berwudu terlebih dahulu atau tidak berwudu, dalam artian mandi janabahnya tanpa didahului wudu, ketika basah seluruh badannya dan dia tidak menyentuh kemaluan, maka ketika mau sholat tidak perlu berwudu. Dan itu pendapat yang rajih. Dikuatkan juga dengan ucapan Abdullah bin Umar, qala bala, iya, bisa mewakili mandi janabah itu dari berwudu. Kenapa? Karena mandi janabah itu mengangkat hadas besar. Kalau hadas besar terangkat, maka hadas kecil ikut terangkat. Itu alasan mereka. Faedah kedua, dari sini menunjukkan barang siapa yang berwudu atau tidak berwudu, kemudian dia mandi janabah lalu menyentuh kemaluan, maka ketika hendak sholat dia harus berwudu lagi. Wa qad su'ila Syekhuna Yahya hafizahullah taala, berkata Syekh Yahya, beliau ditanya ya tentang masalah ini, man ightasala tsumma massa zakarahu wa huwa yaktasil, orang yang mandi janabah kemudian dia menyentuh kemaluannya ketika dia sedang mandi, fahal alaihi ayyu'ida wudu'ahu idza arada yusalli, apakah dia harus mengulangi wudunya apabila ingin sholat? Fa'ajab na'am, Syekh Yahya mengatakan iya, yu'idu wudu'ahu, dia harus mengulangi wudunya, illa idza karrara sabbal ma, kecuali kalau dia mengulang-ulang penuangan air ala jismihi, pada jasadnya, ma'al matmadah wal istinsyaq, dengan dibarengi matmadah. Matmadah itu kumur-kumur dan istinsyaq. Wa huwa nawin lil wudu fayujzi'uhu, serta dia niatkan untuk berwudu, maka itu terwakili, tercukupi. Kemudian faedah yang kelima, masu farjil ghair. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana hukum menyentuh kemaluan orang lain? Apakah batal juga wudunya? Tidak. Kalau kemaluan dia dewek jelas baik,
Bagaimana dengan kemaluan orang lain? Ya, kemaluan orang lain ini jangan dipikir ke orang lain tuh bisa anak kita, Pak, cucung kita, aman orang lain, pegawai, Pak, kita nanti pengen pegang ke anu, kalau ditangani wong pulo. Itu tadi, mungkin anak kita sudah, misalkan Pak Acong, beliau lagi anu cucung kan, cucung dari nak kencing kan, budak. Kalmar'a, seperti seorang wanita, tamusu farjati fliha as-saghir, seperti seorang wanita yang menyentuh kemaluan bayinya yang masih kecil. As-sahih annahu la yanqudul wudu. Pendapat yang sahih itu tidak batalkan wudu. Jadi tidak batal, Pak. Jadi kalau ada cucung nak kencing, kita cebok ke itu tidak batal wudu kita. Li'annal ahadits al-warida fi dzalika innama warada fi haqqi man massa farjahu. Dikarenakan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini datang pada konteks orang yang menyentuh kemaluan dia sendiri. Fala yata'addaha ila ghairiha illa bidalilin. Maka tidak bisa dibawa kepada selainnya melainkan dengan dalil. Tidak bisa meloncat ke yang lain. Karena lafadznya itu man massa dzakarahu idza massatil mar'a farjaha, menggunakan hu-ha. Itu kembali ke domir pelakunya langsung. Qala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, wal aslu annal wudu al mujtama alaihi la yantaqid illa bi ijma'in aw sunnatin thabitatin ghairu muhtamalatin litta'wil. Kata Ibnu Abdul Bar, hukum asal wudu yang sudah disepakati keabsahannya tidak bisa batal melainkan dengan ijma' atau dengan sunnah yang sahih yang tidak bisa atau tidak bisa dibawa kepada takwil makna yang lain. Ya. Alasan mereka yang mengatakan pembatal wudhu menyentuh kemaluan adalah kemaluan dia sendiri karena hadis seperti tadi ada dua hadis. Yang pertama hadis Busra, man massa dzakarahu falyatawaddo, ya idza massa ahadukum dzakarahu, kalau salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan, kembali ke siapa? Pelakunya. Ketika menyebutkan seorang wanita, ayyuma mra'atin massat farjaha, wanita menyentuh farjaha, kemaluan dia, maka hendaklah dia berwudu. Itu kembali kepada pelaku. Wa amma wurudul hadis an Busra bil lafz, adapun datang hadis dari Busra dengan lafaz anna sami'at Rasulullah SAW ya'muru bil wudu min masil farji fahiya riwayatun syahdah. Adapun bahwasanya Busra mendengar Rasul memerintahkan untuk berwudu tatkala menyentuh kemaluan, lafaznya umum, al farj. Ya, al itu menyebutkan umum, ya. Kemaluan apa saja, ya. Berarti hewan, orang lain, anak-anak, siapapun yang kita sentuh batal. Ini hadis riwayatnya syahdah, dhaif. Ya. Kemudian pada yang terakhir yang keenam, fil hikmah minal amri bil wudu' inda masjid dzakar. Apa sih hikmahnya? Hikmah perintah untuk berwudu tatkala nyentuh kemaluan. Hikmahnya itu apa sih, Pak? Ada gitu. Misalkan sudah mandi, sudah berwudu, ketika pakai celana tersentuhlah telapak tangan yang tadi dengan kemaluan, maka batal wudunya. Apa sih hikmahnya? Qala Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamil Muwaqqi'in atau A'lamil Muwaqqi'in, kata Ibnu Qayyim, hadza min kamalis syari'ah wa tamam mahasiniha. Ini termasuk bentuk kesempurnaan syariat dan kesempurnaan mahasin, keindahan-keindahan syariat ini tadi. Apa itu? Fa inna masad dzakar mudzakkirun bil wata'. Dikarenakan nyentuh kemaluan itu, orang kalau nyentuh kemaluan akan membuat dia ingat dengan jima. Ya. Tersentuh langsung kepikir, Pak. Wa huwa fi madhannatil intishar ghaliban, sehingga dia pada kondisi seperti itu nyentuh kemaluan
berada dalam kondisi menjadi sumber gejolak gelora. Maksudnya itu gelora syahwat. Wal intishar as-sadir anil mas. Nah, gejolak yang muncul dikarenakan menyentuh ini tadi fi madhannati khurujil madhi, sehingga menjadikan sumber terkuat untuk keluarnya madhi. Gara-gara nyentuh langsung keringat dingin. Itu tadi. Langsung terasa agak keluar. Wala yash'ur bihi, sehingga dia tidak sadar. Fa uqimat hadhil madhinna maqamal haqiqa li khafaiha wa kathrati wujudiha. Sehingga dugaan terkuat yang seperti ini diposisikan seperti hakikatnya. Kenapa? Li khafaiha, dikarenakan samar dan banyaknya kejadian tersebut atau keberadaannya. Kama uqiman naum maqamal hadath, sebagaimana tidur diposisikan seperti posisi hadath. Orang yang tidur, ya kemarin pembahasan kita, tidur itu bukan pembatal wudhu secara zatnya tidur, namun tidur itu merupakan sumber akan menyebabkan terjadinya hadath. Karena ketika orang tidur dia tidak tahu kalau ada angin yang lepas. Nah, sama seperti ini tadi, ketika dia menyentuh kemaluan, itu merupakan sumber akan keluarnya, maaf misalnya madhi gitu loh, karena syahwatnya meningkat. Itu alasannya. Wa aidon, alasan yang berikutnya, fa inna masad dzakar yujib intishar hararati syahwah wa thawraniha fil badan. Alasan berikutnya, dikarenakan sesungguhnya menyentuh kemaluan itu menyebabkan gejolak panasnya syahwat, ya, wa thawraniha fil badan, dan mendidihnya di badan, ya. Ya Allah alamnya sih, mungkin ini orang yang terlalu kuat lah, lama udah begawi itu tadi kan, tersentuh sedikit itu luar biasa, ya. Wal wudu yutfi util kal hararah. Nah, dengan berwudu akan memadamkan panas badan ini tadi, suhu panas ini tadi. Wa hadza musyahadun bil his, dan ini bisa disaksikan secara nyata, ya. Jadi istilahnya ketika seseorang syahwatnya bergelora, dari sini ya bisa kita simpulkan, mungkin lagi begawi, aktivitas di luar, tiba-tiba kok syahwat naik, ya, bisa didinginkan dengan wudhu. Untuk yang muda-muda Pak, mulai tua biasanya tidak lagi Pak, ya. Itu tadi wudhu paling Pak, itu tadi. Amun kurang mandi, kamu kamar mandi. Kemudian faedah yang terakhir, walam yakun al wudu min masihi likaunihi najasan. Berwudu dikarenakan menyentuh kemaluan, bukan dikarenakan najis, bukan karena najis kemaluan itu najis, bukan. Wala likaunihi majron najasah, bukan pula dikarenakan kemaluan itu tempat lewatnya najis, bukan. Difahami? Rasul memerintahkan berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluan, bukan maknanya kemaluan itu najis kalau dipegang, kecuali kalau ada kotorannya. Bukan pula dikarenakan itu sumber keluarnya najis, tempat lalu majro, tempat lewat najis, bukan. Wallahu ta'ala al-musab. Tinggal satu bab lagi dari pembahasan buku yang kita kaji di musola ini. Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, pekan depan mungkin bisa kita hatamkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.